Shalom. Shalom. Jumpa lagi di GA Service minggu ini. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Selamat sore Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami masing-masing Bapak, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini Bapak. Kiranya Bapak Kau bukakan suara kami, hati kami dan pikiran kami Bapak. Biarlah kami boleh memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Bapak, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu lebih lagi Bapak. Inilah kami Bapak, anak-anak-Mu yang rindu untuk selalu mendengarkan firman-Mu Bapak, rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama-Mu Bapak, haleluya. Kau bertata di atas pujian. Saat kamu Rohmu bekerja, saat Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Bapa, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan bersorak-sorai meninggikan namamu Bapa, memuliakan namamu Bapa. Kiranya sorak-sorai kami ini dapat menyenangkan hatimu lebih lagi Bapa. Dalam namamu kami semua telah berdoa dan bersiap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita pujikan satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menyanyi memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau, dan ini hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai kemenangan bagi nama Tuhan. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Mari kita bersama-sama memujikan nama Tuhan lebih lagi dengan satu buah pujian. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku kekal. Jangan-Mu menopang kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, tapi Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, tapi Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, Kau telah beri kesempatan bagi setiap kami untuk memuji, meninggikan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah telinga kami, hati kami, dan pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami Bapa. Kiranya Bapa, Kau berkati setiap kami dengan firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabar?
Perkenalkan, nama saya Kak Jain. Ya, saya senang sekali boleh berbagi firman Tuhan dengan teman-teman semua pada hari ini. Nah, sesuai dengan topik kita bulan ini yaitu keluarga, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan dengan tema membangun hubungan di dalam keluarga. Nah, teman-teman, berbicara tentang keluarga, ya bagi saya membahas keluarga itu cukup menarik dan tentunya juga sangat kompleks. Karena dari keluarga itu kita bisa belajar banyak hal. Dari keluarga itu kita mengetahui segala sesuatu. Yang kita ketahui pun, yang kita belajar pun bukan hanya tentang hal-hal yang baik. Hal-hal yang negatif pun, hal-hal yang buruk pun, itu kita bisa pelajari dari keluarga. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya sebuah keluarga. Keluarga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang tentunya akan mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, cara berbicara kita, dan sebagainya. Itu akan sangat mempengaruhi pentingnya sebuah keluarga. Nah, beberapa hari yang lalu teman-teman, saya membaca sebuah artikel, di mana artikel itu kemudian menjelaskan tentang bagaimana pentingnya sebuah keluarga. Nah, ada 5 poin yang ingin saya bagikan dari artikel yang saya baca mengenai pentingnya sebuah keluarga. Yang pertama, dikatakan bahwa keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, baik itu menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan kerohanian. Jadi keluarga itu merupakan tempat untuk kita bertumbuh baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya, saya yakin teman-teman ya, semua yang hari ini semua tumbuh subur, sehat, kuat, bergizi, perkasa, itu karena orang tua yang memberi asupan makanan, bukan tetangga. Ya, nggak ada yang tetangga ngasih makan kita setiap hari. Saya percaya itu semua dari keluarga, seorang tua yang menyediakan. Nah, jadi semuanya itu kita bertumbuh, kita mengenal semuanya itu dari dalam keluarga. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, pentingnya sebuah keluarga adalah keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Ya, kita bisa belajar, kita bisa memakai baju dengan benar, itu dimulai dari dalam keluarga. Teman-teman bisa tahu memakai sepatu yang baik, ya tidak kebalak-balik, yang kiri di kanan, kanan di kiri, enggak, saudara atau teman-teman bisa pakai dengan benar. Nah, itu tentunya kita belajar dari keluarga. Semuanya kita belajar, semua aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu semuanya kita lakukan atau kita kenal dari keluarga. Kemudian yang ketiga, pentingnya sebuah keluarga karena keluarga merupakan tempat yang aman untuk kita berteduh saat ada badai kehidupan. Nah, teman-teman, orang tua kita itu adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk melindungi anaknya. Begitu banyak berita-berita yang viral bagaimana orang tua sesama orang tua itu berantem oleh karena saling membela anaknya. Yang berantem anaknya, ujung-ujungnya orang tuanya juga ikut berantem. Dan itu sudah banyak hal yang terjadi. Masing-masing orang tua ingin membela anaknya. Nah, artinya memang benar-benar bahwa dalam keluarga itu tempat kita berteduh saat ada masalah atau saat ada badai kehidupan. Karena kenapa? Karena keluarga itu pasti akan selalu saling mensupport, bukan saling menjatuhkan. Keluarga itu pasti saling mendukung, saling menerima keadaan. Jadi pentingnya sebuah keluarga oleh karena keluarga merupakan tempat yang aman, tempat yang bisa dipercaya untuk kita menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan masalah kita. Kemudian yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk kita mentransfer nilai-nilai kehidupan bagi setiap anggota keluarga yang lain dan saling belajar hal yang baik. Jadi keluarga itu penting karena dari dalam keluarga kita mentransfer nilai-nilai. Ingat, yang kita transfer itu bukan hanya nilai yang baik, nilai negatif pun itu bisa kita transfer. Jadi hati-hati, sangat hati-hati bagaimana kita mentransfer nilai-nilai kehidupan. Hiduplah dengan bijaksana, transferlah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga itu akan menjadi pola di dalam keluarga kita. Kemudian yang kelima, pentingnya sebuah keluarga adalah keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan juga tempat penyelesaiannya sekaligus. Memang di dalam setiap keluarga pasti ada masalah, ya. Tidak ada keluarga yang jalannya mulus sempurna, ya, nggak ada. Semuanya pasti ada masalah dan seharusnya
masalah yang terjadi dalam keluarga kita selesaikan juga di dalam keluarga. Nah, saya yakin itu sangat bisa kita selesaikan bersama-sama dengan keluarga. Jangan sampai masalah di rumah kita mencari jawabannya di luar. Kenapa kita tidak boleh melakukan hal itu? Karena bisa jadi jawaban yang kita temukan di luar adalah justru lebih menjatuhkan kita atau membuat kita semakin terpuruk dan akhirnya kita menjadi orang yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi ini pentingnya sebuah keluarga. Kita harus ingat bahwa keluarga itu sangat penting untuk kita bertumbuh. Kita dari keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas dan juga merupakan tempat yang aman untuk kita berteduh saat ada masalah, dan keluarga juga merupakan tempat untuk kita mentransfer nilai-nilai kehidupan. Nah, kemudian teman-teman, saya akan membacakan sebuah ayat. Amsal 23 ayat 25 mengatakan, "Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau." Nah, teman-teman, sesungguhnya orang tua kita itu menginginkan hidup kita itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya gagal. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya menderita sepanjang hidupnya. Dan Tuhan pun demikian, teman-teman. Tuhan menginginkan hidup kita menjadi berkat, khususnya bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Nah, namun yang menjadi masalahnya saat ini adalah keinginan ini belum terwujud oleh karena hubungan kita yang kurang baik dengan orang tua. Harapan-harapan ini untuk menjadi kebanggaan bagi orang tua itu belum terwujud oleh karena adanya hubungan yang retak dengan orang tua. Masalah-masalah itu kemudian membuat kita berpikir, keluarga itu nggak penting. Keluarga itu nomor 2, nomor 3, nomor kesekian. Keluarga itu bagi saya nggak penting, ya. Oleh karena ada hubungan yang kurang baik di dalam keluarga, sehingga kita tidak lagi memikirkan hal itu untuk menjadi kebanggaan, untuk menjadi berkat bagi keluarga kita. Ada satu ayat yang ingin saya bacakan lagi buat kita mengenai ayat yang saya rasa ini sudah cukup familiar bagi kita. Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Jadi penting sekali sebuah hubungan yang baik dengan orang tua, hubungan yang baik dengan keluarga. Firman Tuhan mengatakan supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Hormatilah orang tua, maka umur panjang akan menjadi bagian kita. Nah, lalu bagaimana caranya teman-teman agar kita dapat membangun sebuah hubungan yang baik dalam keluarga? Hari ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita sekalian, bagaimana kita dapat membangun hubungan yang baik di dalam sebuah keluarga, di dalam atau di tengah-tengah keluarga kita. Yang pertama adalah keterbukaan. Ya, bagian pertama adalah keterbukaan. Nah, teman-teman, saya yakin pasti kita juga sudah pernah mendengar kalimat ini yang mengatakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah, agar sebuah hubungan itu menjadi sehat dan kuat, maka diperlunya adanya sikap saling terbuka. Terbuka bukan berarti saudara buka-bukaan ya di depan orang tua ya, buka ini buka itu, bukan. Tetapi keterbukaan itu maksudnya adalah kita membangun sebuah komunikasi yang baik ya. Ada komunikasi yang baik antara kita dengan orang tua sehingga kita membangun komunikasi obrolan yang baik dengan orang tua kita, menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, tidak ada hal yang tersembunyi di antara kita dengan orang tua oleh karena komunikasi kita lancar dengan orang tua kita. Jadi teman-teman, sangat penting untuk kita saling terbuka. Ya, saya tahu memang bahwa usia-usia atau masa-masa remaja itu adalah masa-masa yang identik dengan lingkungan sosial untuk berinteraksi. Nah, di mana di dalam hubungan berinteraksi tersebut, kebanyakan para usia-usia remaja, usia-usia kita pada saat ini itu lebih memilih untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya kita, ketimbang kita memilih berinteraksi dengan orang tua. Nah, hubungan interaksi inilah kemudian membuat hubungan kita dengan orang tua itu sedikit renggang ya, sedikit jauh. Oleh karena kita kemudian lebih banyak membangun hubungan dengan teman-teman sebaya kita. Kita kemudian lebih percaya kepada teman-teman kita ketimbang keluarga sendiri.
Ya, belum lagi ditambah dengan karakter kita yang suka menentang dan kemudian menjadikan kita cenderung untuk menunjukkan sikap melawan atau memberontak. Nah, ini teman-teman yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa kita kemudian kalau orang tua, mungkin kita diberi nasihat oleh orang tua, kita suka melawan. Ya, itu memang masa-masa di dalam diri kita, masa-masa interaksi kita yang kemudian membuat kita ada sedikit jiwa yang ingin memberontak, oleh karena kita dalam usia ini adalah orang-orang yang berusaha untuk mencari jati diri. Nah, ini saudara, kita harus perlu tahu ya, teman-teman harus perlu tahu bahwa kita ini memang masih membutuhkan pertolongan Tuhan melalui didikan orang tua kita. Memang mungkin kadangkala di mata kita melihat kesalahan orang tua kita itu adalah karena mereka menganggap kita itu masih seperti anak kecil. Nah, namun dalam hal ini teman-teman, kita juga memiliki kesalahan. Kita memiliki kesalahan. Kesalahan kita itu adalah menganggap bahwa orang tua kita itu tidak mengerti kita. Dan kita menganggap bahwa perilaku mereka itu terlalu kuno, atau terlalu kolot, atau terlalu ketinggalan zaman. Nah, ingat kembali firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat pertama mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Nah, jadi teman-teman, mari kita mengubah pola pikir kita. Kita buang persepsi kita mengenai orang tua kita, kalau orang tua itu nggak ngerti kita lah, orang tua kita itu cara mereka nggak baik, kita nggak nyaman sama mereka. Ya, jangan sampai kita menganggap pemikiran mereka itu kolot, kita merasa pemikiran kita itu lebih update. Ya, orang tua kita itu sepertinya pemikirannya ketinggalan zaman, terlalu kuno dan sebagainya. Ingat teman-teman, belum tentu pemikiran kita yang katanya terupgrade, terupdate, atau yang modern itu adalah pemikiran yang benar. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu sudah baik itu adalah benar. Belum tentu. Mama ini gak ngertiin aku lah. Susah lah kalau ngomong sama mama ini gak ngerti aku. Ya, gimana mamanya mau ngerti, orang kita gak pernah terbuka gitu kan. Gimana orang tua kita paham kalau kita sendiri menyembunyikan masalah-masalah kita, menyembunyikan apa yang menjadi kerisauan hati kita, menyembunyikan apa yang menjadi kegalauan hati kita. Perlu sekali untuk kita membangun hubungan dengan orang tua dengan sikap saling terbuka. Nah, orang tua itu adalah pendidik kita di rumah. Dan setiap orang tua menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, di dalam didikan itu pasti ada yang namanya teguran. Nah, kalau kita membangun sikap terbuka, sangat penting untuk juga kita memiliki sikap kerendahan hati. Sehingga dengan sikap seperti itu, kita bisa menerima teguran, kita bisa menerima didikan. Mungkin kadang-kadang juga kita susah terbuka sama orang tua karena kita selalu dinasihatin. Nah, ingat teman-teman, Amsal 15 ayat 32 mengatakan seperti ini. Siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan teguran, dia akan memperoleh akal budi. Ketika orang tua menegur kita, ketika orang tua mendidik kita, ketika kakak atau abang atau adik kita itu mendidik kita, mengajar kita, memberitahukan apa yang menjadi kesalahan kita, ya kita harus terbuka dong, kita harus menerima, kita harus mendengarkan. Dan kemudian kita mengkoreksi, benar nggak sih apa yang diomongin? Ya, kalau benar ya kita harus terbuka, kita mau berubah, kita harus rendah hati, menerima setiap masukan-masukan itu. Di dalam didikan, di dalam teguran pasti ada kasih. Dan tentunya teguran itu diinginkan supaya kita berubah untuk semakin lebih baik lagi. Jadi jangan takut untuk kita membangun hubungan yang terbuka dengan orang tua. Orang tua kita itu adalah orang tua yang selalu menginginkan yang terbaik buat saya dan teman-teman. Jadi mari kita membangun sikap untuk saling terbuka dengan orang tua, sehingga hubungan kita dengan orang tua juga akan semakin dekat, akan semakin lebih harmonis, dan kita akan selalu merasakan damai di rumah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita untuk kita membangun hubungan yang baik di dalam keluarga? Yang kedua adalah saling menerima kelemahan.
saling menerima kelemahan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Dalam setiap keluarga pasti ada yang menjadi kelemahan. Di dalam setiap keluarga pasti ada yang menjadi kekurangan. Pertanyaannya, apakah selama ini kita menerima kondisi seluruh keluarga kita? Apakah selama ini kita sudah menerima seluruh kondisi keluarga kita? Itu yang menjadi pertanyaannya. Silakan teman-teman renungkan pertanyaan ini. Nah, di dalam kitab Kejadian dikisahkan tentang Yusuf, seorang pria yang tampan ya, namun tidak terlahir di tengah keluarga yang sempurna. Yusuf yang tampan, dia terlahir justru di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. Apa buktinya? Nah, mari kita lihat beberapa fakta bahwa Yusuf itu memiliki keluarga yang tidak sempurna. Yang pertama, Yusuf itu memiliki 3 ibu tiri. Benar ya? 3 ibu tirinya, banyak sekali. Nah, kemudian yang kedua, Yusuf memiliki 10 saudara tiri laki-laki. Ya, ada 10 saudara tiri laki-laki ya. Teman-teman bisa bayangkan ya. Mungkin 2 saja itu sudah ribetnya minta ampun, apalagi ini 10. Kemudian Yusuf memiliki 1 saudari tiri perempuan. Nah, ternyata ada juga saudari atau saudara perempuannya. Yang keempat, ayah Yusuf seorang poligami. Ya, jadi istrinya Yusuf itu ada 4. Ya, pasti biasanya orang yang berpoligami belum tentu semuanya bahagia ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima, orang tua Yusuf adalah orang tua yang pasif. Nah, jadi mereka itu orang tua Yusuf dan istri-istrinya itu sepertinya kurang terlalu memperhatikan keadaan rumah, keadaan anak-anaknya. Kemudian yang keenam, istri-istri Yakub pencemburu dan merasa tidak aman. Wah, bahaya. Makanya nanti teman-teman yang cowok kalau nikah jangan poligami ya, kasihan istrinya perang nanti di dalam rumah. Nah, jadi istri-istri Yakub itu pencemburu dan merasa tidak aman ya, pastilah seperti itu. Nah, kemudian yang ke-7, di rumah Yakub ada 4 wanita yang tidak berbahagia. Ya iyalah, di poligami ya, mana ada orang yang bahagia ketika di poligami. Ke-8, saudara-saudara Yusuf iri terhadap dirinya. Yang ke-9, 2 saudaranya adalah orang yang bengis. Ya, maksudnya di sini adalah kisah ketika saudara tiri mereka, saudara perempuan mereka itu dilecehkan, dan kemudian 2 saudara laki-laki Yusuf itu memutuskan untuk membunuh pria yang kemudian membuat adiknya itu terluka. Bahkan bukan hanya membunuh pria itu, membunuh satu kampung. Satu kampung si pria itu dibunuh semua. Bukankah itu sesuatu hal yang kejam ya? Kemudian yang ke-10, terjadi penyimpangan, yaitu teman-teman juga bisa lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-35 ayatnya yang ke-22. Bagaimana di situ ada seorang abangnya si Yusuf atau kakaknya si Yusuf melakukan perzinahan ya, melakukan perzinahan di situ. Kemudian yang ke-11, tidak punya belas kasihan. Nah, ini kita bisa lihat dalam kisah Yusuf ketika mereka memutuskan untuk membunuh Yusuf. Ya, ada yang bilang buanglah saja di sumur, ada yang bilang bunuh saja. Bilang aja dia dimakan oleh serigala ya. Nah, jadi hal-hal atau bukti-bukti yang saya sudah sampaikan ini menunjukkan bahwa Yusuf bukan dari sebuah keluarga yang sempurna, walaupun pada akhir hidupnya dia menjadi orang yang berhasil ya, dia orang yang berhasil, tapi pada masa lalunya dia memiliki sebuah keluarga yang tidak sempurna. Bahkan teman-teman, Yusuf sendiri pun bukanlah orang yang sempurna. Sudah keluarganya juga tidak sempurna, pribadi Yusuf juga bukanlah orang yang sempurna. Dia seorang anak muda yang naif, seorang anak muda yang polos. Dia mengenakan jubahnya saat akan pergi ke padang untuk melihat saudara-saudaranya. Ya, itu sangat tidak masuk akal ya, mungkin saking polosnya. Jadi kalau anggaplah zaman sekarang, kalau kita gambarkan di zaman sekarang, Yusuf itu memakai jas yang terbaik hanya untuk pergi ke padang.
Nah, bukankah itu sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan kehidupan sehari-hari yang biasanya? Nah, jadi dia itu seperti kurang bijaksana lah pada saat itu. Ya, dan kemudian juga Yusuf juga secara tidak langsung menyatakan dalam mimpinya bahwa dia itu lebih superior dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Jadi secara tidak langsung dia ingin menunjukkan bahwa wah, saya itu lebih di atas oleh karena mimpi yang saya dapatkan. Seharusnya dia tidak boleh melakukan sikap seperti itu. Nah, sikap-sikap ini juga menunjukkan bahwa Yusuf bukanlah seorang yang sempurna. Jadi teman-teman, kita melihat dari bukti-bukti ini bahwa Yusuf juga berasal dari keluarga yang tidak sempurna. Tentunya dia punya hak dong untuk membenci keluarganya. Dia punya hak dong untuk tidak menyukai saudara-saudaranya, tidak menyukai ibu-ibu tirinya, bahkan tidak menyukai ayahnya. Itu hal yang wajar yang seharusnya dia bisa lakukan. Tetapi kemudian teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Kasih Allah yang ada di dalam hatinya Yusuf membuat dia mampu menerima semua kelemahan-kelemahan saudaranya. Kasih Allah memampukan dia untuk mengampuni bahkan memberkati saudara-saudaranya. Dia menerima kelemahan saudara-saudaranya, dia menerima keburukan seluruh saudara-saudaranya. Apa yang bisa membuat dia menerima hal itu? Jawabannya adalah kasih Allah. Jadi teman-teman, miliki kasih Allah itu di dalam hati kita. Miliki kasih agape itu. Kasih agape memampukan kita untuk menerima tidak hanya yang baik-baik saja, tapi yang buruk-buruk juga. Amin. Kasih Allah memampukan saya dan teman-teman untuk menerima segala kondisi yang terjadi di dalam keluarga kita. Nah, teman-teman, saya di sini di Batam itu menjadi salah satu staf di Sekolah Alkitab, dan ada salah satu alumni dari Sekolah Alkitab di tempat saya melayani saat ini. Dia bersaksi bahwa dia itu punya keluarga yang tidak sempurna. Orang tuanya bercerai, dia hidup dengan mamanya, namun dia tidak bisa mendapatkan figur seorang ibu, figur seorang mama, oleh karena juga sikap mamanya yang tidak baik sama dia. Bahkan mamanya itu keluar masuk penjara, dan banyak hal yang terjadi dengan mamanya. Tapi kemudian ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia bertobat, dia berdoa kepada Tuhan minta ampun, kasih Allah itu mengalir dalam hidupnya, sehingga memampukan dia berkata, mau mamaku itu cerewet, mau mamaku seperti itu, ya itu tetap mamaku, saya menerima dia dan saya mengasihi dia. Nah, kasih Allah memampukan dia untuk menerima segala kondisi keluarganya, menerima kondisi mamanya secara khusus. Jadi teman-teman, untuk kita bisa menerima segala kondisi keluarga kita, miliki kasih Allah. Karena kasih manusia, dengan kekuatan diri kita sendiri itu kita tidak akan mampu untuk menerima kelemahan. Hanya kasih Allah, kasih agape yang mampu membuat kita menerima segala kelemahan ataupun keburukan di dalam keluarga kita. Dalam kasih agape ada pengampunan. Amin. Miliki kasih itu teman-teman. Kasih agape akan melahirkan pengampunan yang kemudian membuat kita untuk menerima segala kondisi keluarga kita, dan kemudian belajar untuk bertumbuh dari setiap kegagalan dan belajar untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan keburukan yang ada. Yang ketiga, bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik? Yang pertama tadi adalah kita saling terbuka, yang kedua adalah kita saling menerima, yang ketiga adalah kesatuan hati. Kesatuan hati. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Yang pertama di dalam Roma 12 ayat 16 mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai.
1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Paulus sangat menyadari betapa pentingnya kesatuan hati. Banyak ayat yang ditulis oleh Paulus mengenai harus adanya kesatuan hati di dalam sebuah jemaat. Dan salah satu juga contohnya di dalam kitab Filipi, kita bisa melihat bagaimana Paulus memuji Timotius, karena Timotius itu adalah seorang anak muda yang sehati sepikir dengan Paulus. Kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang 19 dan 20. Di situ Paulus menuliskan, "Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu." Kesatuan hati yang dilakukan, yang diterapkan oleh Timotius kepada pelayanan Paulus, membuat Paulus sangat terbantu. Paulus itu adalah seorang rasul, seorang pelayan Tuhan yang hebat, dan pasti dalam pelayanannya dia juga pasti punya banyak masalah yang berat, ada rintangan, ada tantangan di dalam pelayanannya. Tetapi kemudian oleh karena adanya Timotius yang kemudian bersama-sama mereka bersatu hati menanggung pelayanan, maka pelayanan yang berat itu terasa ringan, teman-teman. Jadi Paulus bisa melakukan atau menanggung segala pelayanannya yang berat atau juga pergumulannya yang berat oleh karena ada partner-partner dia atau orang-orang yang bekerja sama dengan dia bersatu hati untuk mendukung pelayanannya. Jadi teman-teman, penting sekali namanya kesatuan hati. Ya teman-teman pasti sudah tahu ya ilustrasi lidi. Kalau hanya satu batang itu gimana caranya kita mau nyapu, nggak bisa ya. Jadi harus disatukan dulu semua lidi-lidi itu, dikumpulkan jadi satu, diikat, kemudian baru kita bisa menyapu dengan baik dan maksimal. Jika kita hidup sehati dan sepikir, nah berarti itu kita sudah menunjukkan tanda-tanda kesatuan. Dan di dalam kesatuan hati membuat beban berat dapat ditanggung bersama-sama. Sebuah pepatah mengatakan, "Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi," bukan dong, "bercerai kita runtuh." Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya di dalam sebuah kesatuan akan ada hasil yang maksimal. Penting sekali untuk kita bersatu hati, menyatukan hati dengan keluarga, untuk bersama-sama membangun sebuah keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan shalom dari Allah, sehingga membuat kita semakin nyaman di rumah, teman-teman ya. Kesatuan hati akan membuat kita selalu dapat mengerjakan hal-hal di luar jangkauan pikiran kita. Penting sekali untuk kita juga membangun kesatuan hati di dalam keluarga kita, di dalam juga kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita juga. So, teman-teman, sekali lagi, keluarga itu penting ya. Jangan hanya menganggap rumah itu sebagai tempat persinggahan kita. Bangunlah komunikasi yang baik dengan orang tua. Bangunlah hubungan yang baik dengan orang tua. Dengan cara kita saling terbuka tadi, kemudian juga kita saling menerima kelemahan, dan juga kita menyatukan hati bersama-sama dengan keluarga. Dan saya yakin ketika kita melakukan hal ini, maka akan ada damai di dalam rumah. Biarlah kasih itu ada dalam hati kita, kasih agape itu, sehingga kasih itu juga akan tertransfer di dalam seluruh anggota keluarga kita. Dan saya yakin teman-teman, masa depan kita kemudian akan menjadi masa depan yang cerah oleh karena ada orang-orang hebat yang mendukung kita, yaitu keluarga kita. Kiranya Tuhan memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi anak-anak muda yang selalu memperdulikan keluarga kita, berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan keluarga kita, sehingga kita menjadi orang-orang muda yang sukses kemudian oleh karena ada keluarga yang mendukung kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa.
Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu ini Bapa dapat meneguhkan iman kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mempunyai iman yang lebih kuat Bapa, takut akan Kau lebih lagi Bapa. Kiranya Bapa Kau tegur setiap kami lewat firman ini Bapa, sehingga kami boleh memperbaiki setiap perilaku kami Bapa. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau berkati kehidupannya, keluarganya Bapa. Kiranya apapun yang ia kerjakan Bapa, Kau campur tangan. Apapun yang ia kerjakan akan menjadi sukses Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ini Bapa. Kiranya Bapa Kau berikan kekuatan atas kami semua Bapa, sehingga kami dapat melewati tahun ini dengan lancar Bapa. Dan biarlah Bapa kami dapat mengikuti setiap protokol kesehatan yang diberikan Bapa. Bapa, kami berdoa untuk setiap pendidikan, setiap teman-teman kami yang bersekolah Bapa. Kiranya Bapa setiap pendidikan yang kami terima dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Bapa. Kami dapat mengambil pelajaran dari tahun ini Bapa, sehingga kami boleh berubah menjadi pribadi yang lebih berkenan lagi di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, seruan hati kami, ucapan syukur kami. Dalam nama-Mu kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless you all. Bye-bye.